Assalamualaikum, balik lagi dengan Devi Ufron di sini. Wah, hari ini aku bakal bahas hal yang seru banget, yakni tentang K-drama. Mana nih suaranya para pecinta K-drama? Nah, buat kalian yang di rumah mager banget, bingung mau ngapain, aku kasih 20 rekomendasi K-drama yang cocok buat kalian lihat secara maraton di rumah. Pokoknya setiap hari nonton K-drama terus. Wah, kita tahu ya di kuartal pertama tahun ini banyak banget K-drama yang rilis dan banyak juga yang jadi populer dan disukain banyak penonton. Tapi jangan salah, beberapa tahun yang lalu tuh juga ada beberapa K-drama yang rilis dan juga keren-keren juga. Nah, gak usah lama-lama lagi, ini aku bakalan bahas buat kalian 20 rekomendasi K-drama yang cocok buat ditonton di rumah. Pertama adalah Crash Landing on You atau disingkatnya KLOY. Wah, ini lagi terkenal banget, booming banget ya. Siapa yang belum nonton? Harus nonton KLOY ini ya. Ini ceritanya sedikit aja aku kasih bocoran. KLOY ini berkisah tentang pengusaha yang kaya raya asal Korea Selatan ini, dan dia menjalin cinta dengan tentara asal Korea Utara. Sebenarnya kalau cerita kayak gini ya, antara dua negara yang nggak terlalu akur ini bisa dibilang, antara Korea Selatan dan Korea Utara, itu udah banyak banget sih cerita yang dibikin sebelumnya. Cuman yang keren dari KLOY ini adalah pasti yang udah nonton tahu banget. Tentu kita bisa ngerasain banget ya chemistry dari pemeran utamanya, yakni Hyun Bin. Bukan yang ini, Hyun Bin dan Son Ye Jin. Yang penasaran langsung lihat KLOY. Dan endingnya nggak boleh spoiler. Yang kedua yaitu Kingdom Season 2. Kita tahu ini sudah ada season satunya ya. Season satunya ini cukup fenomenal ya, soalnya dia ceritanya menggabungkan antara cerita tentang zombie dan konsep cerita kolosal. Nah, settingnya di era Joseon dan ceritanya waktu itu ada wabah zombie. Nah, kerennya dari Kingdom Season 2 ini bakal ada adegan yang berdarah-darah. Yang keren di sini adalah sang putra mahkotanya yang berusaha buat menyelamatkan warganya dari wabah zombie ini. Malah dia kelaparan dan dituduh sama rakyatnya sebagai pengkhianat. Kasian banget sih. Nah, yang mau tahu langsung nonton Kingdom Season 2. Terus yang ketiga, niru gayanya Jibin. 저 3살. 그러면 ada Romantic Doctor Teacher Kim Season 2. Di sini kisahnya ada orang yang bernama Kim Sabu. Dia ini dokter yang hebat banget, bahkan dijuluki dokter bertangan dewa. Tapi sayangnya sikapnya ini cenderung arogan, yang sering membuat orang lain salah paham. Nah, Kim Sabu ini bekerja di rumah sakit di daerah terpencil yang kekurangan tenaga kesehatan. Drama ini mengangkat tentang dunia medis. Biasanya memang kalau mengangkat tentang dunia medis tuh rata-rata laku sih ya di Korea. Soalnya memang seru banget dan biasanya ceritanya realistis. Yang penasaran langsung aja nonton Romantic Doctor Teacher Kim Season 2. Dan yang keempat ada Half and Half. Ini agak klise ya ceritanya tentang dua orang yang saling mencintai. Salah satu nama pemainnya yakni Hawon. Dia ini seorang programmer dan juga pemilik perusahaan. Dan Hawon ini tipe orang yang konsisten banget. Tapi menurut aku berbanding terbalik dengan itu, dia punya kekasih yang bekerja di bidang musik. 지수야. 지수야. 길은 천천히 걷고 어깨에 툭 내려앉는다. 목소리면 충분해. 난 너의 한 조각.
dan hidupnya nggak stabil gitu. Kalau programmer biasanya kan cara pikirnya tuh stabil gitu ya, maksudnya terstruktur. Nah kalau orang yang suka musik, aku juga suka musik sih, biasanya hidupnya lebih bebas kayak gitu. Nah yang penasaran gimana sih kisah antara dua kepribadian orang yang berbeda ini, langsung aja nonton. Terus yang kelima ada Itaewon Class. Aku juga suka sih drama ini soalnya ada lagunya Bias Aku Kim Taeyong di salah satu soundtracknya. Aku suka BTS, suka Kim Seokjin, suka Kim Taeyong, dan suka semua personil BTS juga. Dan aku suka banget sama drama ini. Nah ini mengisahkan tentang Park Se-royi yang sangat idealis gitu ya. Nah dia ini orang yang saking idealisnya, dia itu sampai mau dikeluarin dari sekolah. Aku milih dikeluarin deh gitu, daripada disuruh minta maaf sama anak dari atasan ayahnya. Tapi dari sikap idealisnya itu menimbulkan efek atau masalah yang baru, yakni ayahnya dibunuh. Dan Park Se-royi ini akhirnya balas dendam dan akhirnya dia dimasukin ke penjara. Sedih banget. 미안. 좋아하지 말랬었지. 좋아서 들이댔어. 아직도 내가 좋아? Dan akhirnya setelah keluar dari penjara, dia mulai hidupnya dari nol lagi. Dan ini yang keren banget, dia akhirnya memanfaatkan keahlian memasaknya. Kalian harus banget nonton. Yang keenam ada The School Nurse File. Ini keren sih. Dia seorang guru keperawatan, tapi dia punya kekuatan lebih gitu buat mengusir hantu gitu. Nah, terus akhirnya guru ini tuh diarahkan ke sebuah tempat yang terjadi sebuah insiden. Dan akhirnya dia memberantas hantu yang ada di sana itu lucunya dengan pistol mainan sama pisau mainan. Dan juga otomatis dia dibantu sama guru lainnya juga sih. Drama ini sebenarnya ada novelnya, aku lupa judulnya apa, cuman dia diangkat dari sebuah novel dengan cerita yang sama dengan film tersebut. Dan yang ketujuh ada Touch. Ini ceritanya agak kasihan sih. Jadi pemerannya ini awalnya tuh dia trainee, dia mau debut. Cuman dia akhirnya dikeluarkan karena dia dikorbankan sebagai kambing hitam gitu, untuk nyelamatin idol seniornya. Masalah apa sih yang dibalik ini? Nah itu kalian harus nonton. Nah terus setelah dia gagal debut sebagai idol, akhirnya dia beralih menjadi makeup artist. Nah di sini tuh kita bakal lihat lebih dalam gimana sih kehidupan makeup artist yang kebanyakan tuh perempuan, tapi sebenarnya justru banyak ditekuni oleh laki-laki. Nah ini yang kalian suka makeup harus nonton juga sih. 최고의 메이크업 아티스트 나 차정현. 누구든 내 터치 한 번으로 다시 태어날 채널A 금토 드라마 터치 1월 3일 첫 방송. Terus yang ke-8 adalah XX. Ini pemerannya bernama Yoon Nana. Dia ini sebagai bartender di sebuah klub yang bernama XX. Nah sayangnya yang punya bar ini ganti itu. Pemilik baru yang punya bar ini adalah seseorang yang punya masalah sama Yoon Nana ini, yakni Lee Romi. 내 복수는 내가 직접 할 거니까 알려줘. 계획이 뭐야? 우리 내일 낮에 봐요. 바에서 말고 밖에서. 윤나나도 너 보고 도망가는 거 아니야? 만나 보면 알겠지. 너무 봤지? 어떻게 나한테 이럴 수 있지? Terus yang ke-9 ada How Are You Breed. Nah jadi ceritanya ini ada sebuah toko roti yang terkenal. Terus ada chef yang di balik toko roti yang terkenal itu namanya tuh Suho. Namanya kayak salah satu pemeran di webtoon kesukaan aku ya. Nah gimana kok toko rotinya ini jadi terkenal? Jadi setiap dia membuat roti itu dia selalu mengingat-ingat cinta pertamanya yang dulu gitu.
drama ini lebih bicara tentang passion sih. Gimana si Suho ini dalam kesukaannya membuat roti, tapi juga ada kisah cinta yang sederhana juga di drama ini. Terus yang ke-10 ada Selection, The War Between Women. Ini ceritanya tentang persaingan antara wanita untuk jadi ratu gitu ya. Jadi salah satu pemainnya ini dia tuh punya saudara kembar, tapi sayangnya dia kehilangan saudara kembarnya ini dan akhirnya dia terobsesi menjadi ratu. Nah, dengan jadi ratu dia itu berharap gitu loh, karena saudara kembarnya ini kan salah satunya ini meninggal mati. Jadi dengan jadi ratu dia berharap bisa mencari tahu gimana sih kematian dari saudara kembarnya ini. Nah, gimana teka-tekinya, gimana nanti hasil akhir dari seseorang yang pengen jadi ratu ini, kalian harus nonton. Tell Me What You Saw. Ini keren sih filmnya, berkisah tentang seorang polisi perempuan muda, dan dia ini kasihannya sempat disepelekan meskipun sebenarnya keahliannya tuh di atas rata-rata sama polisi yang lain, tapi dia terus gigih untuk cari tahu siapa sih dalang. 죽이고 싶은 한 사람을 말해. 드디어 나타났어. 야, 동식아! 예. 차소영이 감옥에 들어갔단다. 진짜요? 여기서 뭐해? 야, 그나저나 스케일이 확실히 다르긴 하다. 근데 광수팀 사무실은 어디야? 안 돼. 왜 안 돼? 야, 나는 어릴 적부터 똑같아. 그냥 평범하게 사는 거. Terus yang ke-12 ada Hi Bye Mama. Aku ngomongnya ceria tapi sebenarnya ini filmnya sedih banget sih. Jadi ini ceritanya kayak kapsul waktu gitu ya. Atau seseorang yang punya kesempatan hidup lagi. Jadi ceritanya 4 tahun yang lalu ada seorang perempuan yang dia itu udah meninggal dunia, dan si cewek ini tuh punya suami dan juga anak perempuan. Dan anehnya dia tuh punya kesempatan buat hidup lagi kalau dia sukses menjalani 49 hari ke depan gitu. Tapi ya namanya cara untuk hidup kembali nggak semudah yang kita omongkan gitu, karena ternyata suaminya itu udah menikah lagi dan anaknya udah beranjak besar gitu. Jadi gimana dia untuk melaluinya? Kita harus nonton dramanya. Psychopath Diary. Ini lucu sih genrenya. Lucu tapi membahas tentang psikopat gitu. Jadi dramanya ini tuh campuran dari genre trailer dan juga komedi. Karena pemeran utama di dramanya ini dia itu lupa ingatan dan dia itu percaya gitu kalau dia itu aku tuh psikopat gitu. 상무님께서 잘 옮겨놓으라고 하셔서 수고하세요. 왜 이러냐? Jadi ada scene yang benar-benar sebenarnya tuh menegangkan gitu. Cuman kesannya jadi lucu aja di drama ini. Memang ada beberapa scene yang kesannya tuh nggak masuk akal gitu. Cuman keren sih drama ini, kalian harus nonton. Dan yang ke-14, ini salah satu drama yang pemainnya tuh banyak banget. Aku susah menghafal nama-nama pemainnya. Konfliknya tuh antar keluarga tuh juga detail dan banyak, tapi aku suka banget. Dan ini juga sempat jadi salah satu yang hot drama banget di Korea, yakni Sky Castle. Jadi Sky Castle di drama ini tuh diibaratkan adalah sebuah tempat tinggal yang high class gitu di Korea. Nah, tapi di dalamnya itu ada saingan-saingan antar ibu rumah tangga di dalam Sky Castle ini yang mau mempertahankan kesuksesan keluarga mereka gitu. Tapi sedihnya caranya yang dipilih adalah dengan menjatuhkan keluarga yang lain. 누나야? 세리야? 밥은 먹었어? 이렇게 아침에 저거. 세리야, 아빠다. 그래, 아빠도 우리 딸 보고 싶어 죽겠죠. 아이고 참나 진짜. 내일 저녁 5시 반
그럼 아빠 나가야지. 자랑스러운 우리 딸이 들어온다는데. 누나! 그러지 말고 하버드 잠바 사와, 잠바! 내 것도 누나! 모자 사세요. 잠바! 모자. 내 것도. Dan ibu-ibu rumah tangga ini punya rasa tertekan yang tinggi karena dia dituntut untuk mengurus suami dengan perfect detail dan harus punya anak-anak yang pinter gitu. Tapi nanti ada salah satu ibu rumah tangga yang menjadi member baru di Sky Castle gitulah istilahnya, dan dia merubah paradigma itu, gimana detailnya kalian harus lihat sampai selesai. Yang ke-15 ada Hotel de Luna. Ini bercerita tentang Jang Man-wol, yaitu wanita yang dikutuk. Jadi dia itu dikutuk dengan hidup di hotel yang isinya itu hantu-hantu semua dan dia bisa hidup berabad-abad. Dan si perempuan ini dia itu membuat perjanjian dengan seorang lelaki miskin untuk menyerahkan anaknya nanti 20 tahun kemudian biar anaknya itu bisa bekerja di sebuah hotel gitu. 처음 만났을 때 모른 척 하길래 귀신 하나 붙여줬어. 놀라는 모습이 귀엽길래 구해줬대. 하버드 MBA를 수료한. 전 하버드 MBA 조금 배웠다고 끊임없이 잔소리를 하는데 장만호 씨! 아니, 당신을 생각합니다. 그래서 내 맘에 쏙 들어. 호텔 델루나 7월 13일 첫 방송. Dan yang paling aku suka dari drama ini adalah visualnya sih ya. Terus efeknya keren banget gitu. Nggak terkesan murahan lah, pokoknya canggih banget efek-efek yang ada di dalamnya. Sweet gitu loh efeknya tuh. Kalian harus lihat. Yang ke-16 adalah Her Private Life. Nah ini pemainnya adalah diceritakan seorang kurator seni. Kita tahu ya, pasti terlihat serius gitu dan suka hal-hal yang detail gitu ya. Tapi ternyata dia itu punya pekerjaan sampingan sebagai manajer fansite dan penggemar fanatik seorang idol. Sangat bertolak belakang dengan pekerjaan utamanya. Nah terus akhirnya rumor yang beredar di kalangan luas gitu, seorang manajer fansite ini berpacaran dengan idolnya yang dia fans itu. Nah demi menutupi rumornya itu, dia akhirnya pura-pura pacaran gitu sama sesama seniman tapi yang udah pensiun. Nah ini kalian juga harus nonton. 관장님 생각해서 그런 거죠. 괜히 신경 쓸까 봐. 나도 나름 플랜이란 걸 짜놓은 게 있는데 나한테 아무 말도 안 하고 생일 그냥 패스하려고 그러고. Yang ke-17 adalah One Spring Night. Ini mengangkat tema yang agak tabu sih di Korea ya. Dan dramanya itu nyakitin banget gitu. Mengangkat tema tentang gimana sih dua orang ini yang menjalin hubungan itu memandang tentang pernikahan gitu. Apakah pernikahan itu bisa menjadi syarat untuk melanggengkan cinta atau cuma harus dijalani soalnya ya keharusan aja. 사랑에 빠질 때 그것을 이룰 가능성을 미리 헤아려 하는 걸까? 이 문제를 그렇게 할 수 있을까? 그래서는 안 되겠지. Nah, tentu kalau ceritanya tentang pernikahan akan ada konflik tentang orang ketiga. Intinya film ini tuh sebuah kisah yang sederhana gitu, tapi diceritakan dengan indah lah. Terus yang ke-18 ada My ID is Gangnam Beauty. Aku suka banget juga sih drama yang ini. Ceritanya sih tentang anak kuliahan, santai gitu. Tapi hal yang diangkat tuh cukup penting ya. Jadi di Korea itu sering membicarakan tentang operasi plastik, dan di drama ini tuh kita tuh jadi tahu bagaimana perasaan dari sisi orang yang melakukan operasi plastik, kenapa dia melakukan itu. Jadi kita nggak bisa asal ngejudge gitu. Dan juga pemain cowoknya ganteng banget, Cha Eun-woo. Jadi kalian harus nonton. 도경석이라고 합니다. 도경석? 운동 좋아하고 술도 좋아합니다. 술 마실 때 불러주세요. 잘생겼다.
19 ada My Fellow Citizen, pemainnya Choi Siwon. Ini tuh sebenarnya dramanya berlatar belakang politik, cuman konyol banget. Jadi ceritanya awalnya itu seorang politikus yang dia itu pingin ikut pemilu gitu. Dan sebenarnya dia dulunya itu punya masa lalu, dia itu sebenarnya penipu ulung. 안 돼요. 부탁이에요. 네. 규정상 더 이상은 곤란합니다, 고객님. 여러분, 이 집은 서비스 별로예요. 여기 나가는 분이 어디예요? 나도 규정 때문에 일어나시면 위험합니다. Dan gak ngerti gimana tanpa sengaja dia itu malah menikah sama seorang polisi perempuan yang hidupnya itu strike banget. Nah, si Choi Siwonnya ini tuh bener-bener berusaha gitu untuk menutupi masa lalu hidupnya. Malah sempat hampir terbongkar oleh orang lain. Nah, gimana nih kelanjutannya? Pasti seru nih. And the last but not least, Angel's Last Mission. Ini juga bagus dramanya. Ceritanya tentang balerina dari keluarga terpandang yang suatu hari dia kena insiden dan sedihnya dia ini akhirnya jadi buta, guys. Dan sedihnya dia terpuruk banget setelah dia jadi buta. Dia memandang dunia ini kejam banget sih sama aku gitu. Dan akhirnya mempengaruhi sikapnya dia ini jadi buruk ke semua orang. Nah, terus akhirnya ada seorang malaikat yang diturunkan ke bumi. Nah, dia disyaratkan untuk membantu sang balerina ini untuk kembali lagi ke surga. Jadi ini ceritanya fantasi, lucu, tapi ada sedihnya gitu sih, keren. Nah, itu tadi 20 rekomendasi K-drama yang bisa kalian tonton di rumah selama quarantine time ini. Biar nggak bosen di rumah, mungkin bisa nonton maraton karena 20 film itu wah banyak banget ya. Terus ikutin video aku dan jangan lupa sekali lagi buat like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye!